Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Najwa Muharramah Harahap dengan NIM 2416040026. Saya dari kelas 4 Aksya A. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dan video ini saya akan membahas mengenai laporan arus kas dan imbalan kerja pensiun. Bagian yang pertama ini saya akan membahas mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode. Dalam laporan ini, kita dapat mengetahui dari mana kas datang dan untuk apa digunakan. Nah, selanjutnya manfaat dan kegunaan laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas adalah yang pertama itu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, yang kedua menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan, yang ketiga membantu memprediksi arus kas perusahaan untuk di masa yang akan datang. Kegunaan laporan arus kas yang pertama mengetahui kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan, yang kedua menilai kemampuan entitas dalam membayar kewajibannya, yang ketiga, mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang terakhir, memberikan informasi mengenai transaksi investasi dan pendanaan, baik yang dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Selanjutnya, kas dan setara kas. Menurut PSAK 2, kas terdiri dari uang tunai dan saldo rekening. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dicairkan menjadi kas, memiliki jatuh tempo paling lama 3 bulan, dan resikonya sangat kecil. Selanjutnya, penyajian dan klasifikasi laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan berdasarkan 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, yang ketiga, aktivitas pendanaan. Pembagian ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat mengetahui dari mana kas diperoleh dan digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi laporan arus kas. Nah, yang pertama itu aktivitas operasi, merupakan aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua, aktivitas investasi. Ini berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Nah, selanjutnya aktivitas pendanaan, berkaitan dengan modal dan pinjaman untuk perusahaan. Nah, selanjutnya arus kas operasi. Ada kas masuk dan ada kas keluar. Nah, kas masuknya itu seperti penjualan barang atau jasa, pendapatan sewa, pendapatan lainnya. Nah, kas keluarnya contohnya itu seperti pembayaran pemasok, gaji karyawan, beban operasional, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan arus kas investasi, kas masuknya itu seperti penjualan aset tetap dan penjualan investasi. Nah, sedangkan kas keluarnya seperti pembelian tanah, pembelian gedung, pembelian mesin, dan pembelian kendaraan. Nah, yang terakhir ada arus kas pendanaan. Kas masuknya seperti penerbitan saham, pinjaman bank, atau penerbitan obligasi. Nah, kas keluarnya seperti pelunasan pinjaman, pembayaran dividen, pembelian kembali saham. Nah, selanjutnya ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Pada aktivitas operasi, ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama metode langsung dan yang kedua tuh metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung menampilkan semua penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Jadi, kita bisa melihat uang kas masuk dari pelanggan dan kas keluar untuk gaji, pembelian, atau biaya operasional. Nah, yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih. Setelah laba tersebut disesuaikan dengan beban non-kas, perubahan aset dan kewajiban, serta keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi, yang disesuaikan adalah laba bersih sampai menjadi arus kas dari operasi. Maka, PSAK itu lebih menganjurkan metode langsung, karena informasi yang diberikan lebih mudah dipahami. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan ini disajikan secara terpisah agar sumber dan penggunaan kas perusahaan itu lebih mudah diketahui. Umumnya disajikan secara bruto, tetapi dalam kondisi tertentu dapat disajikan secara neto. Selanjutnya, arus kas dalam mata uang asing. Jika perusahaan melakukan transaksi menggunakan mata uang asing, pencatatannya itu tetap menggunakan mata uang fungsional perusahaan dengan kurs pada tanggal transaksi sesuai PSAK 10. Sedangkan selisih kurs yang belum direalisasikan bukan termasuk arus kas, tetapi hanya digunakan untuk menyesuaikan saldo kas. Pada contoh ini, PT Maju Jaya memiliki 4 transaksi. Penjualan tunai dan pembayaran gaji itu termasuk aktivitas operasi.
Pembelian mesin termasuk aktivitas investasi, sedangkan pinjaman bank termasuk aktivitas pendanaan. Jadi, arus kas operasi sebesar 70 juta, arus kas investasi itu berkurang 20 juta, dan arus kas pendanaan itu bertambah 50 juta, sehingga kenaikan kas perusahaan itu menjadi 100 juta. Selanjutnya, tahapan penyusunan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas, perusahaan menggunakan 3 sumber informasi, yaitu laporan posisi keuangan komparatif, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah data tersebut diperoleh, langkah penyusunannya dimulai dengan menghitung proses saldo kas, selanjutnya menentukan arus kas dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Setelah semua dihitung, diperoleh saldo kas akhir perusahaan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi laporan arus kas. Perlakuan akuntansi laporan arus kas dilakukan dengan mencatat setiap kas masuk dan kas keluarnya. Kemudian, kita mengelompokkannya ke dalam aktivitas operasi, investasi, ataupun pendanaan. Penyusunannya itu dapat menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Selanjutnya, imbalan kerja dan pensiun. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu arti imbalan kerja. Imbalan kerja adalah semua bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. PSAK 24 itu mengatur cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan imbalan kerja dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK 24. PSAK 24 ini mengatur pencatatan seluruh imbalan kerja oleh pemberi kerja kecuali kompensasi berbasis saham yang diatur dalam PSAK 53. Ruang lingkup dalam PSAK 24 itu meliputi imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan jangka panjang lainnya, dan pesangon. Selanjutnya, imbalan jangka pendek. Imbalan jangka pendek itu adalah imbalan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah karyawan memberikan jasanya. Contohnya itu seperti gaji, upah, bonus, cuti berbayar, dan imbalan non-moneter. Karena ini bersifat jangka pendek, imbalan ini tidak memerlukan perhitungan aktuaria maupun diskonto. Pengakuan imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek diakui saat karyawan itu sudah memberikan jasanya kepada perusahaan. Dalam laporan keuangan, imbalan ini dapat dicatat sebagai beban, liabilitas jika belum dibayar, atau aset jika dibayar di muka. Kemudian ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan yang diberikan setelah masa kerja karyawan itu berakhir. Misalnya pensiun. Menurut PSAK 24, ada 2 jenis program, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Yang pertama, program iuran pasti. Pada program iuran pasti ini, perusahaan hanya membayar iuran sesuai ketentuan dan tidak memiliki kewajiban tambahan. Dan program imbalan pasti itu, pada program imbalan pasti ini, manfaat pensiun ditentukan berdasarkan masa kerja dan gaji karyawan. Kemudian ada pesangon. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan karena terjadi pemutusan hubungan kerja. Perusahaan ini mengakuinya sebagai beban dan liabilitas jika sudah memiliki komitmen untuk membayarnya. Kemudian ada perlakuan akuntansi imbalan kerja jangka pendek. Menurut PSAK 24, beban diakui saat karyawan telah memberikan jasanya. Jika sampai akhir periode belum dibayar, maka itu dicatat sebagai liabilitas. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi imbalan pasca kerja. Pada program iuran pasti, iuran yang dibayar diakui sebagai beban, sedangkan yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Sementara itu, program imbalan pasti memerlukan perhitungan yang lebih kompleks, karena besar manfaatnya sudah ditentukan. Yang terakhir ada penyajian dan pengungkapannya. Dalam laporan keuangan, beban imbalan kerja disajikan pada laporan laba rugi, sedangkan liabilitasnya itu disajikan pada laporan posisi keuangan. Selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan informasi mengenai program imbalan kerja sesuai PSAK 24. Jadi, kesimpulannya, laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sementara itu, imbalan kerja dan pensiun merupakan hak yang diberikan perusahaan kepada karyawan sesuai dengan PSAK 24. Dengan penerapan standar akuntansi yang tepat, perusahaan itu dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Demikian video dari saya mengenai laporan arus kas serta imbalan kerja dan pensiun. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.